Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap selalu sehat ya, walaupun kita ibadah di rumah. Nah benar Kak, hari ini kita bertemu lagi di acara ibadah sekolah minggu bersama Kak Maria Lestari Sianturi dan Kak Imelda Panjaitan. Nah sudah pada siap ibadah belum? sudah dong Kak. Oke kalau kayak gitu berarti kita supaya lebih semangat lagi kita angkat satu pujian ya Kak. Lagu apa Kak? Kita angkat satu pujian lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kami masih bisa ibadah sekolah minggu pada saat ini. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berikanlah kesehatan juga kepada kami agar kami tetap selalu sehat dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami bisa menjalankan ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengucapkan titah kelima bersama-sama di rumah masing-masing ya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Baiklah adik-adik, kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera hidup
Adik-adik sekolah minggu, selanjutnya mari bersama-sama kita mengucapkan doa pengakuan iman. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas berkat kasih dan karunia-Mu. Engkau masih memberikan kami kembali kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, pada saat ini anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa yang memberkati adik-adik kami ini, berkatilah hati dan pikiran mereka, agar apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka dengan baik dan seturut akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Ya, luar biasa dan sehat-sehat selalu. Nah adik-adik, untuk hari ini kakak mau membagikan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini ada di kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2. Adik-adik bisa membacanya di rumah. Kakak akan membacakannya. Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2.
perikop hari ini tentang dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini di kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Kakak punya pertanyaan nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kitab Mazmur ditulis oleh siapa? Oleh siapa? Nah, kakak mau kasih tahu. Kitab Mazmur adik-adik yang menjadi nats kita hari ini ditulis oleh Daud. Nah, adik-adik, ternyata Daud ini punya alasan menulis kitab Mazmur ini, yaitu dia menulis kitab Mazmur ini berdasarkan kehidupan Musa pada saat itu. Loh, Kak, kok kehidupan Musa? Nah, ceritanya di dalam Alkitab adalah seperti ini. Dulu ya adik-adik tahu kan siapa itu Musa? Nah, Musa ini yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kenapa Musa sih yang dijadiin pemimpin? Karena pada saat itu adik-adik, Musa ini adalah seseorang yang nabi yang taat dan percaya kepada Allah. Dia mengandalkan Tuhan adik-adik. Karena dia percaya, kemudian dia memimpin bangsa Israel. Tanpa dia takut, tanpa dia cemas, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia yakin bahwa dia sanggup untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kakak mau memberikan contoh untuk adik-adik di rumah. Sekarang ini adik-adik ya, lagi rame banget di berita, di TV, terus di media-media sosial lainnya adik-adik, itu banyak banget diberitakan tentang wabah yang melanda negara kita pada saat ini adik-adik, yaitu yang adik-adik kenal dengan sebutan COVID-19. Nah, adik-adik, kakak punya pertanyaan lagi kepada adik-adik. Kenapa ya adik-adik kakak mengambil contoh yang sedang terjadi pada saat ini? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu bahwa di kitab Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 ini yang berisikan tentang tempat perlindunganku sangat-sangat cocok sekali untuk menggambarkan kejadian yang sekarang ini terjadi di dalam hidup kita. Nah adik-adik, kalau datangnya COVID, adik-adik di rumah takut gak sih? Sekarang aja udah datang kan, adik-adik sering banget gak keluar-keluar rumah lagi. Nah banyak banget adik-adik orang-orang di luar sana, mereka itu takut sekali dengan COVID-19. Mereka takut kena. Kalau mereka kena, apa yang akan terjadi? Bisa-bisa hal buruk menimpa mereka. Nah, tapi adik-adik, di kitab Mazmur ini kakak mau ajak adik-adik untuk tetap tenang. Jangan takut, jangan cemas. Nah, kok bisa sih Kak tenang? Kan kita ini lagi menghadapi COVID-19 loh Kak. Kalau yang bilangnya seperti itu berarti di dalam rumahnya dia menjadi anak Tuhan yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah kakak kasih tahu adik-adik, kalau anak-anak yang percaya akan Tuhan Yesus, percaya akan Allah, dia percaya akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak akan cemas, tapi dia tetap tenang dan waspada. Ya, waspada ini menghindari hal-hal yang buruk. Nah, adik-adik gampang banget kok cara untuk melindungi diri dari bahaya. Salah satunya yang sekarang sedang kita alami yaitu bahaya dari COVID-19. Gampang banget. Adik-adik harus menjadi anak yang bertanggung jawab kepada diri sendiri. Artinya adik-adik harus bisa menjaga diri sendiri tanpa perlu diperintah oleh orang tua atau orang-orang di sekeliling adik-adik. Adik-adik harus sigap. Gimana sih Kak caranya? Itu setiap hari adik-adik lakukan di dalam rumah. Contohnya, adik-adik harus rajin
berolahraga. Terus makan adik-adik juga harus dijaga. Terus keseimbangan makanannya juga harus dijaga. Dan jangan lupa adik-adik kalau mau pergi ke suatu tempat, karena sekarang ini sedang masa pandemi, adik-adik harus menjauhi tempat-tempat yang ramai sekali orang-orangnya. Ya, seperti tempat-tempat perbelanjaan. Jangan dulu. Terus yang kedua, adik-adik harus mengandalkan Tuhan. Untuk tetap tenang, adik-adik harus mengandalkan Tuhan. Caranya gimana sih kakak? Oh, itu setiap hari juga adik-adik lakukan. Yang pertama, adik-adik harus berdoa. Berdoa di sini harus dengan sungguh-sungguh bahwa adik-adik yakin masa pandemi ini akan segera berakhir, dan adik-adik harus berharap bahwa apa yang terjadi atas kuasa Tuhan. Yang kedua, selain berdoa, adik-adik harus memiliki iman. Kalau adik-adik sudah memiliki iman, percaya kepada Tuhan, adik-adik akan mendapatkan pengharapan. Dan yang pasti adik-adik akan merasa aman. Nah, itu dia. Hari ini topik kita adalah karena Allah aku aman. Aku aman karena Allahku. Nah, adik-adik di sini nats kita mengajak bahwa adik-adik jika mau aman, adik-adik harus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri sebagai benteng pertahanan. Karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan adik-adik. Oke adik-adik, untuk nats hari ini kakak mau kasih 2 pesan nats hari ini. Yang pertama, ingatlah bahwa Allah kita ialah tempat perlindungan kita. Dan yang kedua adalah kita aman karena Allah yang kita percayai selalu ada di dalam kehidupan kita. Demikian cerita dari kakak adik-adik, dan jangan lupa kakak mau memberitahukan untuk ayat hafalan minggu depan ada di kitab Mazmur pasal 91 ayat 2b yang berbunyi, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikianlah cerita kakak untuk hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan-Mu kembali sehingga kami masih menikmati kesehatan kami pada hari ini ya Bapa. Engkau masih memberikan kami kepulihan, Engkau masih memberikan kami nafas ya Bapa untuk menikmati segalanya yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, melalui nats ini ajarkanlah kami ya Bapa untuk tetap percaya kepadamu, untuk tetap mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami, dan ajarilah kami ya Bapa untuk menaati segala perintah-Mu dan juga untuk memahami segala kebijakan-kebijakan yang ada di dalam dunia ini ya Bapa. Bapa, ajarlah adik-adik kami ini ya Bapa untuk selalu setia kepadamu ya Bapa melalui firman-Mu yang telah kami sampaikan kepada adik-adik kami ini. Kiranya adik-adik kami ini ya Bapa hanya mengandalkan-Mu saja sebagai benteng tempat pelindungannya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke acara kreativitas. Disiapkan bersama-sama ya. Ya, kreativitas hari ini kita akan bernyanyi. Tuhanlah perlindungan
Nanti kalian nyanyikan sendiri ya. Kirim ke grup WhatsApp grup sekolah minggu masing-masing. Baiklah adik-adik, sebelum kita tutup acara ibadah sekolah minggu kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, marilah kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu online kita. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Shalom. Shalom.